Teorema 2.27 diberikan sebuah garis L dan sebuah titik P yang tidak berada pada garis L dengan Q tegak lurus dari P ke L, maka ada dua sinar unik PX dan PX aksen pada sisi berlawanan dari PQ yang tidak bertemu L dan memiliki sinar PY yang bertemu L. Jika PY berada di antara PX dan PX aksen, selain itu sudut QPX dan QPX aksen kongruen. Buktinya diberikan garis L dan P tidak pada L dengan Q tegak lurus dari P ke L. Misalkan M adalah garis tegak lurus terhadap PQ pada titik P. Garis M sejajar dengan L dan sigma merupakan sebuah titik pada M di sebelah kiri P. Perhatikan segmen SQ pada gambar 2.23 atau pada gambar di samping ini. Misalkan poin pada garis SQ sedemikian rupa sehingga sinar PT memenuhi L dan sigma aksen komplemen dari sigma, kita bisa lihat bahwa jika T pada SQ adalah bagian dari sigma, kemudian semua segmen TQ di sigma. Jelas S adalah bagian dari sigma aksen. Jadi sigma aksen tidak kosong. Jadi harus ada titik X yang unik pada segmen SQ. Sehingga semua titik di XQ termasuk segmen terbuka milik S, dan semua titik pada segmen terbuka XS ke sigma aksen PX adalah yang kita cari. Mudah untuk menunjukkan bahwa PX tidak bertemu L. Misalkan PX tidak bertemu L di A, maka kita dapat memilih titik B pada L sedemikian sehingga A berada di antara B dan Q, dan sinar PB bertemu L namun memotong bagian XS yang terbuka dengan kontradiksi yang kita ketahui tentang X pada gambar 2.24. Jadi PX tidak bertemu L. Kita bisa menemukan X aksen di sebelah kanan PQ dengan cara yang sama, dan semua yang masih ada ditunjukkan bahwa sudut QPX dan QPX aksen kongruen. Asumsikan bahwa mereka tidak kongruen dan sudut QPX lebih besar dari sudut QPX aksen. Pilihlah Y di sisi yang sama dengan PQ seperti X sedemikian rupa sehingga sudut QPY kongruen dengan sudut QPX aksen. Pada gambar 2.25, PY akan memotong L di A. Ada titik unik A aksen pada L sedemikian sehingga Q adalah titik tengah segmen A aksen dengan postulat sisi sudut sisi. Segitiga PAQ kongruen dengan segitiga PA aksen Q. Dan sudut A aksen PQ kongruen dengan sudut APQ kongruen dengan sudut X aksen PX aksen, dan A aksen terletak pada PX aksen. Ini merupakan kontradiksi. Jadi sudut QPX dan QPX aksen kongruen. Definisi: diberikan garis L dan titik P yang tidak berada di garis L, sinar PX dan PX aksen memiliki sinar PY yang bertemu L jika PY berada di antara PX dan PX aksen yang disebut sinar paralel yang membatasi dari P ke L, dan garis yang mengandung sinar PX dan PX aksen disebut pembatas garis sejajar atau hanya membatasi garis sejajar. Garis-garis ini terkadang disebut asimptotik sejajar. Kami akan menyatakan beberapa fakta yang cukup intuitif di sini tentang membatasi kesejajaran tanpa bukti.
Yang pertama, membatasi paralelisme bersifat simetris, yaitu jika garis L membatasi garis sejajar dari P ke baris M dan titik Q ada di M, maka M adalah pembatas garis sejajar dari Q ke L pada persamaan yang memiliki arah yang sama. Yang kedua, membatasi paralelisme adalah transitif jika titik P, Q, dan R terletak pada garis L, M, dan N masing-masing, dan L membatasi paralel dan P ke M dan M membatasi paralel dari Q ke N ke arah yang sama, maka L adalah paralel pembatas dari P ke N ke arah itu. Yang ketiga, jika garis L membatasi paralel dari P ke M dan titik Q juga ada di L, maka L sejajar yang membatasi Q ke M ke arah yang sama. Definisi diberikan garis L, titik P tidak berada pada L dan Q tegak lurus dari P ke L. Ukuran sudut yang terbentuk dengan membatasi sinar paralel dari P ke L dan segmen PQ disebut sudut paralelisme yang terkait dengan panjang D pada Q dan dilambangkan hasil dari D pada gambar 2.26. Perhatikan bahwa PD adalah fungsi dari D saja. Jadi untuk setiap titik pada jarak tertentu D dari garis apapun sudut paralelisme sama juga. Hasil dari D adalah sudut lancip D untuk semua yang mendekati 90 derajat. Sebagai D mendekati 0 dan mendekati 0 derajat, D mendekati tak hingga. Ini jelas kebenarannya dan kita akan membuktikannya di bab 5 saat kita menurunkan formula untuk hasil dari D. Misalkan kita memiliki garis L dan M membatasi sejajar satu sama lain ke kanan, misalkan titik A dan L, dan biarkan Q tegak lurus dari A ke M pada gambar 2.27. Kita dapat memilih titik R pada segmen AQ sedemikian rupa sehingga segmen QR memiliki panjang kurang dari AQ. Misalkan garis N adalah pembatas kesejajaran dari R ke M ke kiri. Sejak N tidak bertemu M dan tidak bisa membatasi kesejajaran dengan M ke kanan atau N sama dengan M, N akan bertemu L pada titik S. Misalkan T tegak lurus dari S ke M dan pilih Q aksen pada M bahwa T adalah titik tengah segmen Q aksen dengan postulat sudut sisi sudut sisi segitiga STQ dan segitiga STQ aksen kongruen dan SQ kongruen dengan SQ aksen yang tegak lurus dengan M di Q aksen akan memotong L di R aksen. Dengan pengurangan sudut dan segitiga kongruen, kita memilih Q aksen R aksen kongruen dengan QR yang kecil. Sebuah argumen simetris memilih R pada garis AQ sedemikian rupa sehingga A berada di antara Q dan R akan memberikan kita Q aksen R aksen yang berubah besar. Jadi pembatas kesejajaran sama asimptotik dengan arah paralelisme dan menyimpang tanpa terikat di sisi lain. Juga karena R dipilih di sebuah jarak dari M ada titik P pada kedua jalur sedemikian rupa sehingga jaraknya dari P ke baris lainnya adalah D. Jadi teorema 2.28 membatasi kesejajaran yang satu dengan yang lain pada jarak dari kesejajaran menyimpang tanpa batas di sisi lain dan jarak dari satu ke bidang lain bernilai positif. Definisi sebuah segitiga yang mempunyai satu atau lebih titik sudut tak terhingga. Sebuah titik ideal adalah segitiga asimptot
tunggal, ganda, dan triple. Segitiga asimtot berturut-turut mempunyai 1, 2, dan 3 titik sudut tak terhingga. Teorema 2.29. Jika diberikan dua segitiga asimtot sedemikian hingga sudut-sudut tak nolnya berpasangan sama besar, maka sisi terhingganya sama panjang. Buktinya, andaikan kita diberi AB, sigma, dan PQ, omega, keduanya merupakan segitiga asimtot, maka pasangan sudut AB sigma dan PQ omega dan BA sigma serta QP omega itu adalah sama besar. Bisa dilihat di gambar 2.29. Misalkan A aksen dan P aksen ini adalah kaki-kaki tegak lurus dari A dan P ke B sigma dan Q omega. Andaikan ruas garis AB lebih besar dari PQ, maka A aksen lebih besar dari PP aksen. Misalkan C pada ruas garis AB, sedemikian hingga BC sama dengan PQ. Dan misalkan C aksen kaki tegak lurus dari C ke B sigma, karena sudut-sudut sisi, maka CC aksen sama dengan PP aksen dan kurang dari AA aksen. Seperti gambar ini ya, 2.29. Karena AA aksen lebih dari PP aksen, dan karena A sigma itu asimtot dengan B sigma, kita dapat mencari titik tunggal D di A sigma, sedemikian hingga PP aksen sama dengan D di aksen, di mana D aksen adalah kaki tegak lurus dari D ke B sigma. Gambar 2.29, sudut D aksen D sigma itu sama dengan P aksen P omega. Dengan demikian, dengan cara memilih titik E pada sinar DB, sedemikian hingga D aksen E sama dengan P aksen Q, kita dapatkan segitiga DD aksen E itu kongruen dengan PP aksen Q, dan sudut DED aksen kongruen dengan PQP aksen kongruen dengan ABA aksen. AB sejajar dengan DE menurut teorema 2.1, dan ADEB adalah segi 4 dengan jumlah sudut 360 derajat. Maka ini akan kontradiksi dengan akibat 2.18. Jadi AB sama dengan PQ. Teorema 2.30. Garis tertutup atau the line of enclosure diberikan dua garis berpotongan, terdapat sebuah garis ketiga yang sejajar terbatas ke masing-masing garis yang diberikan dengan arah berlawanan. Buktinya, dipunyai garis L dan M berpotongan di titik O. Perhatikan salah satu dari 4 sudut yang dibentuk oleh garis tersebut. Misalkan, titik-titik ideal pada akhir garis L dan M berturut-turut sigma dan omega, pilih titik A dan B berturut-turut pada O sigma dan O omega, sedemikian hingga OAM kongruen dengan OB. Gambar ruas garis AB dan sejajar terbatas dari A ke MA omega dan dari B ke LB sigma. Garis ini akan berpotongan pada titik C. Kemudian, gambar garis bagi sudut N dan P dari sudut-sudut sigma A omega dan sigma B omega ini memotong B sigma dan A omega berturut-turut pada F dan G. Misalkan titik D pada sinar AF, sedemikian hingga F itu di antara A dan D. Kita dapat melihat bahwa sudut OAC dan OBC sama besar, dan begitu juga sudut sigma AC kongruen dengan omega BC. Dan kita punya sigma AF kongruen dengan FAC, kongruen dengan CBG, kongruen juga dengan BG omega. Kita akan menunjukkan bahwa N dan P itu ultra sejajar, dan kita akan melihat bahwa saling tegak lurus ini sejajar dengan kedua garis L dan M. Pertama, andaikan bahwa sinar AF dan BG berpotongan di H. Jika demikian, maka sudut BAH dan ABG sama besar dengan pengurangan sudut, dan AH kongruen dengan BH dengan kekongruenan. H sama jaraknya dengan A omega dan B omega. Jadi, jika kita menggambar sinar H omega, maka sudut AH omega akan kongruen dengan BH omega, yang mana
tidak bisa dilakukan. Jadi, sinar AF dan BG tidak berpotongan. Karena sudut AF sigma ditambah FA sigma itu kurang dari 180 derajat dengan pengurangan, maka GBF ditambah BFD kurang dari 180 derajat. Jadi, sinar FA dan GB tidak dapat berpotongan, dan garis N dan P tidak berpotongan. Sekarang asumsikan bahwa N dan P sejajar terbatas. Karena sudut DFB ditambah FBG itu kurang dari 180 derajat, kita tahu bahwa N dan P harus sejajar terbatas dengan arah sinar AF dan berpotongan di titik idealnya adalah gamma. Dengan menerapkan teorema 2.3.1 ke segitiga asimtot tunggal FA sigma dan FB gamma, kita dapat melihat bahwa FA kongruen dengan FB dan sudut BAF kongruen dengan ABF, di mana ini tidak mungkin. Jadi, N dan P tidak sejajar terbatas, dan hanya tinggal kasus bahwa N dan P ultra sejajar dan saling tegak lurus. Misalkan garis tegak lurus ini memotong N di N dan P di P, gambar 2.31, seperti gambar berikut. Bisa diperhatikan. ABPN adalah segi 4 sakeri. Jadi, AN kongruen dengan BP. Andaikan NP tidak sejajar terbatas ke M dan gambar N omega dan P omega, mempertimbangkan bahwa N dan P sama jaraknya berturut-turut dari A omega dan B omega. Dengan ketegak lurusan dan menggunakan sudut-sudut sisi, sudut AN omega dan BP omega sama besar. Tetapi ini memberitahu kita bahwa segitiga NP omega mempunyai sudut luar sama dengan sudut dalam berseberangan. Ini kontradiksi dengan teorema 2.4. Jadi, sinar NP sejajar terbatas ke M dan dengan alasan yang sama juga ke L, dan garis NP sejajar terbatas ke kedua garis berpotongan L dan M. Di sini tentu saja 3 garis lainnya untuk masing-masing sudut yang dibentuk oleh L dan M. Definisi: dipunyai sudut ABC, garis yang melalui sudut dalam dan sejajar terbatas kedua sinar BA dan BC adalah garis tertutup, atau kita sebut dengan the line of enclosure dari sudut ABC. Teorema ini menunjukkan bahwa sudut yang sejajar mungkin kecilnya seperti yang kita inginkan, karena tidak masalah kita memilih sudut AOB sekecil apapun. Terdapat garis tertutup L sedemikian hingga sudut yang sejajar berhubungan dengan jarak dari O ke L adalah setengah AOB. Sekarang ke subbab lingkaran dalam segitiga dan lingkaran luar segitiga. Teorema 2.31. Di dalam segitiga sembarang dapat dilukis sebuah lingkaran yang menyinggung ketiga sisi-sisinya. Setiap segitiga dalam geometri Euclid juga mempunyai lingkaran luar, dengan pusatnya adalah titik berpotongan dari garis sumbu ketiga sisinya. Dalam perbedaan dengan garis bagi, garis sumbu ketiga sisi segitiga dalam geometri hiperbolik tidak selalu berpotongan. Ini menjadi bukti teorema 2.31. Sekarang teorema 2.32. Dipunyai segitiga sembarang, garis sumbu ketiga sisinya memotong di titik yang sama, saling terbatas, sejajar, atau sejajar divergen, dan memberikan garis tegak lurus persekutuan. Buktinya, misalkan kita punya segitiga ABC dengan L dan M garis sumbu dengan ruas garis AB dan BC, kasus 1. Andaikan L berpotongan dengan M di O, gambar 2.32, seperti yang ada di samping. Kita harus menunjukkan bahwa garis sumbu AC melalui O, karena sisi, sudut, sisi. Kita dapat melihat bahwa AO, BO, dan CO semua sama panjang. Jadi segitiga AOC sama kaki. Dan jadi garis tegak lurus dari O ke AC akan membagi AC dengan HL sama, dan kenyataan bahwa garis sumbu dari AC tunggal melalui O. Kasus 2, misalkan L dan M sejajar divergen dengan garis tegak lurus persekutuan P, seperti gambar 2.33. Kita harus menunjukkan bahwa garis sumbu dari AC tegak lurus juga ke P. Tarik tegak lurus A aksen, B aksen, dan C aksen dari A, B, dan C ke P
Dan misalkan L memotong AB dan P berturut-turut di L dan L aksen. Dan M memotong BC dan P berturut-turut di M dan M aksen. Sekarang, karena sisi sudut sisi, segitiga AL aksen L dan BL aksen L kongruen. Jadi, ruas garis AL aksen sama dengan BL aksen dan sudut AL aksen L sama dengan BL aksen L. Dengan pengurangan sudut, kita punya sudut AL aksen A aksen sama dengan BL aksen B aksen. Dan karena sudut-sudut sisi, segitiga AL aksen A aksen akan kongruen dengan BL aksen B aksen. Ini memberikan kita A aksen sama dengan BB aksen. Dan dengan alasan yang sama, BB aksen sama dengan CC aksen. ACC aksen A aksen adalah segi 4 sakeri, dan ruas garis yang menghubungkan pertengahan A aksen C aksen dan AC tegak lurus pada keduanya, dan oleh karenanya garis sumbu dari sisi AC tegak lurus ke P. Sekarang kasus ketiga. Kasus ini sepele jika L dan M sejajar terbatas. Garis sumbu AC menjadi apa saja selain daripada garis sejajar terbatas ke keduanya dan bertentangan dengan salah satu dari kedua kasus pertama. Dan kita telah membuktikan teorema ini. Kita akan melihat lagi sifat-sifat segitiga dan lingkaran pada geometri hiperbolik. Sebelum kita melakukannya, namun kita akan memperkenalkan beberapa model geometri hiperbolik yang telah kita pelajari secara abstrak sejauh ini. Model ini akan memungkinkan kita untuk memvisualisasikan sifat-sifat non-Euclidean geometri jauh lebih jelas. Demikian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.